Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saya Satifah Tajuddin. Saya Kurnia Sari Kasman. Baiklah, langsung saja saya akan membacakan materi yang berjudul Pemetaan Tanah Digital Italia untuk memetakan profil tanah yang diturunkan jaringan saraf. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan permintaan untuk produk pemetaan tanah digital atau DSM. DSM telah menjadi kerangka representasi spesial tanah akhir karena hasil kuantitatif, replikasi, dan ketidakpastiannya analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan distribusi probabilitas dari profil tanah turunan atau DSP, tanah unit tipologi atau STU. DSP adalah representasi statistik dari sifat-sifat profil tanah yang dimiliki STU. STU mengumpulkan profil individu ke dalam grup. Kriteria yang digunakan untuk mengelompokkan adalah homogenitas untuk World Reference Base atau WRB, referensi kelompok tanah, kualifikasi, dan partikel taksonomi tanah. Ukuran untuk klasifikasi keluarga atau USDAPS dan milik wilayah tanah tertentu. Tanah Eropa daerah telah diusulkan sebagai kriteria pengelompokan utama untuk pemetaan tanah pada skala benua Eropa, karena mereka mendefinisikan benteng tanah skala benua, terutama dibedakan oleh iklim dan geologi mereka. Untuk memetakan DSP, kami pertama-tama memetakan STU. Kriteria pengelompokan STU dipetakan pada revolusi spasial 500M menggunakan neural. Jaringan dilatih pada 18.707 georeferensi dan analisis profil tanah yang dipilih dari Tanah Nasional Italia basis data. Sebanyak 10% dari profil tanah diambil sampelnya secara acak, menggunakan pendekatan sampling stratifikasi untuk validasi. Secara khusus, prosedurnya terdiri dari memetakan kriteria pengelompokan WRB, RSG, WRBQ, dan USDAPS pada jaringan nasional 500M. Melalui neural network, mengelompokkan profil tanah berdasarkan kombinasi dari pengelompokan kriteria atau WRB, RSG, WRBQ, USDAPS, dan soil regions. Seperti yang dipetakan dengan langkah pertama pada setiap grid simpul untuk menghasilkan peta satuan tipologi tanah atau STUS, menghitung statistik untuk parameter tanah. Kelompok profil tanah yang dibuat untuk menghasilkan peta Referred Soil Profiles atau DSPS, statistik DSP rata-rata standar deviasi, dan jumlah sampel diuraikan untuk parameter berikut: kedalaman perakaran, pH air, karbon organik tanah, lempung, lanau, pasir, fragmen kasar, dan kapasitas tukar kation. Peta yang didapat divalidasi terhadap set test yang sama digunakan untuk perbandingan dengan benchmark nasional, peta atau Soil Map of Italy, dan dengan skala global solid grids pada resolusi spasial 250M. Secara keseluruhan akurasi adalah 45,95% untuk peta WRB RSG dibandingkan dengan 30,74% WRB RSG yang dipetakan dengan tanah peta Itali dan 28,79% dipetakan dengan soil grids, 33,07% untuk WRBQ dibandingkan dengan 15,69% dari WRBQ seperti yang dipetakan dengan peta tanah Itali, dan 12,45% seperti yang dipetakan dengan soil grids, dan 45,48% untuk USDAPS bukan dibandingkan dengan tolok ukur nasional dan global. Statistik tahu menunjukkan akurasi kappa yang lebih tinggi dari kami peningkatan daripada yang lain, karena jumlah kelas yang tidak seimbang kemampuan prediktif dalam validasi. Parameter DSP menghasilkan
R2 0,35 untuk tanah liat, 0,16 dengan soil grits, 0,28 untuk pasir, 0,08 dengan soil grits, 0,18 untuk pH dalam air, 0,21 dengan soil grits. Pendekatan yang diusulkan menghasilkan peta jenis tanah yang selaras dengan yang lebih tinggi akurasi untuk generasi sebelumnya. Peta tanah berbasis lapangan konvensional untuk benchmark nasional perhitungan ketidakpastian. STU mengungkapkan variabilitasi sifat-sifat tanah antar kelompok sehingga pengetahuan mereka dapat meningkatkan pemahaman kita tentang distribusi tanah, perencanaan, pengelolaannya, pemantauan, dan keputusan untuk survei lebih lanjut. Tantangan di masa mendatang adalah memasukkan parameter yang lebih dinamis dalam kriteria yang digunakan untuk membuat STU untuk membantu memantau efek pengelolaan tanah.